Oke teman-teman, realisasi anggaran per 20 Desember udah kita rilis. Dan ini udah kita kirim ke email, bisa kalian cek di landing page juga. Atau kalian bisa lihat di postingan sebelum ini di feed Instagram gue dan kita bisa. Jadi semua orang, bukan cuma yang nyumbang, bisa akses. Yang bisa kita sampaikan per 20 Desember itu tersalur 7,613 miliar. Teralokasikan dalam proses untuk disalurkan itu 2,62 miliar. Dan masih tersedia 482 juta yang nantinya akan terus kita jadikan bantuan dalam bentuk apapun sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Dan untuk summary-nya ada 32 daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang mana kita bekerja sama dengan 22 mitra NGO lokal dan warga setempat, diantaranya meliputi 106 ton beras, 51 tonnya udah tersalurkan per 20 Desember, terus ada 55 ton lagi yang masih dalam proses penyaluran. Kita juga udah menyalurkan 69.000 liter air bersih, dan ada 14.100 makanan siap santap, 36 Starlink, 9 genset dan solar panel, serta 3 unit eskavator dan alat berat pendukung. Selain itu ada bantuan lain seperti selimut, kasur, pembalut, kebutuhan kebersihan, MCK, tenda, lampu penerangan, obat-obatan, makanan hewan, dan sebagainya. Dan ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi dan ketersediaan yang ada, teman-teman. Selanjutnya gue banyak sekali dapat pertanyaan kenapa dengan dana 10 miliar hasilnya bisa sangat banyak, Bang. Secara garis besar ada 3 faktor, teman-teman, dan mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga untuk kita semua ya. Yang pertama, cost efficiency priority. Jadi di campaign ini gue terapin sistem ini, kita tetap mengutamakan kualitas terbaik, tapi di setiap pembelian itu harus ada komparasi pembandingnya. Jadi dari awal kita susun pagu tertingginya, kita susun HPS-nya, dan kita bikin komparasi pembandingnya. Sehingga kualitasnya terjamin, harganya oke, dan cakupan kuantitasnya terpenuhi. Kedua, kita menjalin kerjasama dan dibantu oleh banyak pihak, teman-teman. Baik sektor private ataupun publik ya. Sehingga cost-nya tuh bisa ditekan dan di-split. Misalnya di trip pertama kita kerjasama dengan TNI dan Polri ya, jadi kita pesawat itu gratis gitu. Dan karena itu gratis, akhirnya kita shifting tuh budgetnya untuk logistik gitu. Terus juga waktu kita ngangkut beras untuk ke daerah Takengon Bener Meriah atau ngambil cabai dari sana, kita kerjasama sama rumah tani sehingga fixed cost-nya bisa kita split bagi 2, teman-teman. Dan ini akhirnya menghindari kita dari yang namanya sunk cost dan dead cost. Terakhir, beberapa pos anggaran itu gue udah Malaka tanggung secara pribadi ya. Jadi kayak misalnya charter pesawat Susi Air yang angkat alkes dan komponen solar panel dan ngangkut kopi dari Bener Meriah dan Takengon nanti, itu full dari gua dan Malaka. Jadi nggak pakai dana kita bisa atau rumah tani. Supaya kita bisa beli komoditas petaninya, yaitu kopi ataupun bawang merah dengan harga yang bagus juga untuk petani di sana. Jadi marginnya itu bisa kita alokasikan untuk hal yang lain. Selanjutnya kebutuhan gua dan tim, itu gua tanggung secara personal ya teman-teman. Jadi gua nggak pakai dana kita bisa ataupun dana yang lain, itu dana pribadi gua. Sehingga dana yang ada, sumbangan teman-teman semua, kita alokasikan lebih banyak untuk bantuan logistik.